Sebelum masuk ke dalam konsep dasar manajemen, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Banyak para pakar manajemen yang mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian manajemen. Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian atau pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, pada dasarnya, manajemen merupakan suatu proses pemberian bimbingan dan fasilitas dalam suatu kegiatan kerjasama, yang mana fasilitas atau alat-alat kerja yang digunakan tersebut merupakan unsur manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama, planning perencanaan. Perencanaan merupakan proses pendefinisian tujuan organisasi, pembuatan strategi untuk mencapai tujuan, serta pengembangan rencana aktivitas. Organisasi, tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir risiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. Perencanaan juga bermanfaat untuk memastikan jika visi misi perusahaan sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Kedua, organisasi atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusun atau penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi sumber daya manusia seperti karyawan dan tenaga ahli. Yang kedua adalah sumber daya fisik seperti mesin, tanah, dan gedung. Yang ketiga, sumber daya operasional seperti kebijakan, sistem informasi, merek, atau brand. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan dan garis wewenangnya, mengalokasikan sumber daya alam, serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia. 3. Executing atau pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Fungsi pelaksanaan biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta peningkatan kemampuan bekerja karyawan. Pada tahap ini, semua rencana yang telah disusun dipastikan berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Penerapan fungsi executing. 4. Controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kerja sumber daya manusia. Fungsi manajerial. Fungsi manajerial merujuk pada tugas spesifik dari seorang manajer. Mereka biasanya melibatkan pengambilan keputusan, hubungan interpersonal, dan transfer informasi. 4 fungsi dasar manajerial adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. 1. Dalam fungsi perencanaan, manajer menentukan tujuan dan menetapkan strategi. Mereka juga mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. 2. Dalam fungsi pengorganisasian, manajer menentukan tugas apa yang harus dikerjakan dan siapa yang harus melakukannya. Selain itu, manajer juga menentukan bagaimana mengelompokkan berbagai tugas, siapa yang melapor kepada siapa, dan siapa yang akan membuat keputusan. Yang ketiga, dalam fungsi pengerahan tidak hanya mengerahkan kegiatan bawahan, tetapi juga memotivasi karyawan. Manajer perlu memilih saluran komunikasi yang paling efektif dan menyelesaikan konflik. Yang keempat,
Dalam lingkup kerjaan pengendalian, manajer bertugas memantau kinerja dan mementingkannya dengan tujuan. Ketika tidak sesuai, mereka bertugas untuk Tingkatan manajemen. Yang pertama adalah manajemen tingkat atas atau top level management, atau sering disebut manajemen puncak. Manajemen ini yang bertanggung jawab atas kinerja manajemen organisasi secara keseluruhan. Mereka memegang jabatan seperti CEO, COO, CFO, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, Direktur Utama, dan lain sebagainya. Manajer-manajer ini yang berada di tingkat manajemen tingkat atas ini memiliki tanggung jawab, otoritas, dan wewenang maksimum dalam mengendalikan perusahaan mereka. 2. Manajemen tingkat menengah atau middle level management adalah manajer yang berada di bawah manajer tingkat atas. Mereka biasanya memegang jabatan dengan nama jabatannya seperti General Manager, Plant Manager, Factory Manager, Regional Manager, ataupun Division Manager. Manajer-manajer tingkat menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas serta bertindak sebagai penghubung antara manajemen tingkat atas dan manajer tingkat bawah. Manajemen tingkat pertama atau first level management adalah manajemen yang bertanggung jawab atas operasional atau pekerjaan harian para karyawan dalam menghasilkan suatu produk atau layanan. Manajemen tingkat pertama ini biasanya memegang jabatan seperti departemen manager, section manager, superintendent, mandor, atau supervisor. Para manajer di manajemen tingkat pertama ini memiliki otoritas atau wewenang yang terbatas. Keahlian manajemen. 1. Keterampilan konseptual. Merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup keahlian manajer untuk melihat secara holistik antara bagian yang saling bergantung, mendapatkan, menganalisa, dan menginterpretasikan seluruh informasi yang diterima dari bermacam-macam sumber. Semakin tinggi tingkatan manajemen, maka kemampuan itu sangat dibutuhkan. 2. Keterampilan manusiawi, human skills, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan anggota, memahami, dan memotivasi orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok. Manajer membutuhkan keterampilan ini untuk mendapatkan kecintaan dan partisipasi dari seluruh anggota organisasi. Ya, keterampilan administratif atau administrative skill merupakan kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemampuan ini harus dimiliki oleh seorang manajer agar mampu mengikuti kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran yang terbatas. Keterampilan ini merupakan perluasan dari keterampilan konseptual di mana manajer melaksanakan keputusan melalui penggunaan keterampilan administratifnya. 4. Keterampilan teknis atau technical skills merupakan kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur, teknik, atau metode dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, penjualan, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan tentang konsep dasar manajemen dari kelompok kami. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa share dan like ya. Diucapkan terima kasih dan salam Viva Violet.